Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Yang akan disampaikan oleh Ibu Bukti, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami beristirahat semalam. Tuhan telah bangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan nafas kehidupan yang baru yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, mampukan kepada kami untuk dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Monggo Bu Bukti, silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Wiwit. Selamat pagi anak-anak. Harapan kami anak-anak di rumah semuanya sehat. Sudah beberapa minggu kita tidak bertemu, tidak bisa berbakti di gereja ini. Tetapi pada saat pagi hari ini kita dipertemukan oleh kasih Tuhan untuk kita tetap berbakti walaupun di rumah masing-masing. Langsung saja firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-60. Nanti bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, dibaca di rumah, didampingi dengan Bapak Ibu masing-masing. Namun ada satu ayat yang nanti Bu Bekti akan bacakan, yang ayat indah itu terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, yang demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah anak-anak, kita akan duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bentuknya cerita, di mana judulnya adalah Awan Kecil yang Baik Hati. Apa anak-anak? Awan kecil yang baik hati. Tentunya anak-anak di rumah dan kita semua, Mas Andre, Pak Wiwit dan Bu Bekti pernah ya ke laut? Pernah? Mas Andre pernah? Pak Wiwit pernah, Bu Bekti juga sering ya. Kalau di Kebungan itu ada laut yang terkenal, ada laut aja Pak Wiwit, apa aja Bocor. Terus apa Mas Andre? Petanaan, apalagi Sumbo, ada apalagi Menganti, ya
ada pantai Ayah juga dan lain sebagainya. Nah anak-anak, kalau kita ada di lautan pasti yang kita lihat apa anak? Di sini ada gambar pertama, ada gambar lautan. Kita akan melihat air yang membentang luas di lautan ini. Dan selain kita melihat air, kita juga melihat apa anak-anak di atas air ada apa ini? Kita melihat awan, ya. Awannya ini warnanya putih, berarti menandakan awannya cerah, ya. Awan yang mendung biasanya menandakan atau awannya hitam atau mendung itu menandakan mau hujan. Nah anak-anak, tahu nggak awan itu apa artinya? Awan itu artinya kumpulan uap air yang mengelompok atau berkumpul di atas lautan. Nah itu artinya awan. Nah ceritanya begini anak-anak, awan itu sangat kepingin sekali, rindu sekali mau pergi ke daratan, ya. Karena apa? Kerinduannya itu, awan itu pernah mendengar bahwa di daratan itu banyak sekali makhluk hidup, yang ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ya burung, tapi dalam nyanyian juga ada burung yang berkicau senang, dan juga ada hewan, ya. Ada makhluk manusia juga yang melakukan aktivitas. Nah, kerinduannya itu terkabulkan, ya, sehingga awan itu meninggalkan lautan untuk pergi kemana? Untuk pergi ke daratan. Nah, setelah sampai di daratan, ya, awan tadi tampak hatinya sangat sedih sekali. Ya, ini ada gambar awan yang tampak sedih hatinya. Karena apa anak-anak? Kita bisa melihat di sini, ya, tidak menyangka kalau awan tadi mempunyai pikiran bahwa di daratan itu ada makhluk-makhluk yang indah, tetapi setelah sampai di daratan menemukan apa yang terjadi di gambar ini. Ada pohon-pohonan yang gersang, tidak berdaun, bahkan kelihatannya di sini ada tanah yang apa? Ini tanah yang pecah-pecah, ya, tidak ada rumput yang tumbuh. Bahkan di sini juga ada gambar apa? Orang yang sedang kepanasan sekali. Kemudian awan itu dalam suasana sedih berpikir begini, aku ingin menolong loh supaya daratan itu akan menjadi tumbuh subur lagi, tidak gersang seperti ini. Tetapi caranya bagaimana ya? Kemudian dia berpikir, oh, walaupun badanku kecil, aku mau berkorban. Aku bisa berkorban, yaitu dengan cara aku mau menolong, menurunkan hujan ke daratan atau menghujani daratan supaya daratan itu akan tumbuh subur kembali. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benar kerinduan tadi untuk menghujani terlaksana. Ya, di sini ada tiba-tiba ada awan yang mendung gelap gulita dan mulailah hujan rintik-rintik sampai hujan yang sangat besar sekali untuk membasahi daratan atau bumi ini. Nah, anak-anak, tentunya lama-kelamaan hujan itu reda, ya, lama-kelamaan hujan rintik-rintik atau hujan yang tadi besar tadi tidak turun lagi, reda. Nah, beberapa hari kemudian tampaklah, di sini ada gambar, tampaklah di daratan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan subur,
Ya, ada pohon-pohonan yang mulai menghijau, tampak juga rumput yang mulai tumbuh menghijau, bahkan tidak tampak lagi tanah yang gersang. Tanah yang tadi gersang atau tanah yang berbelah-belah tidak tampak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang mau berkorban juga seperti awan tadi. Tokoh dalam Alkitab itu namanya Stefanus. Siapa anak-anak? Stefanus. Ya. Siapa Pak? Stefanus. Andreas Stefanus mau berkorban seperti awan tadi. Ya. Stefanus itu adalah anak Tuhan yang sangat baik sekali hatinya. Dari kecil sampai besar dia suka melayani Tuhan, suka berkorban, memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan kalau nanti adik-adik baca Injilnya dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai ayat 60 tadi, Rasul Paulus berkorban sampai mati di ranjang batu. Ya, nanti anak-anak baca deh ya di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai ayat yang ke-60. Ya, di dalam bacaan ayat 9 tadi seperti juga sudah bacakan tadi, juga anak-anak diajarkan atau diingatkan, diajak untuk mau berkorban seperti awan tadi yang mau berkorban dengan cara apa? Menghujani daratan supaya tumbuh subur. Seperti Stefanus juga yang mau berkorban melayani Tuhan